Ya, oke saya mulai. Nah, jadi sedikit perkenalan, saya kemarin itu baru menyelesaikan sekolah sebenarnya. Jadi 2000 bukan kemarin juga sih, udah lumayan lama gitu ya. Jadi di 2019 saya baru selesai. Dulu S2 saya di UI, saya sempat ngajar juga di UI sebentar, lalu lanjut ke S3 di Coventry University di UK dan Macquarie University. Kebetulan saya dapat beasiswa double degree waktu itu. Um, Nah, secara profesional saya agak melenceng sih sebenarnya. Jadi kan biasanya pada umumnya ketika sudah menyelesaikan S3 larinya ke dosen gitu. Jadi kalau di saya justru kebalik. Jadi saya malah masuk ke industri. Nah, jadi waktu itu sebenarnya titik balik saya ke industri itu ketika saya menang lomba. Waktu itu di Australia ada lomba untuk mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa S1, S2, S3 di Macquarie University waktu itu diminta untuk membuat sebuah ide startup gitu. Jadi membuat ide startup yang akan dilombakan atau diadu lah dengan siswa-siswa lainnya. Nah, waktu itu idenya saya adalah topik disertasi saya waktu itu. Nanti akan saya ceritakan sedikit ya tentang topik disertasi saya. Jadi waktu itu saya di presentasi ada, kalau nggak salah ada 10 tim ya, kalau nggak salah ada 10 tim yang apa namanya, yang ikut gitu ya, yang ikut ada 10 tim. Jadi sorry. Jadi yang waktu itu timnya orang Indonesia hanya tim saya gitu. Jadi tim kita bertiga waktu itu ya, tim saya bertiga, semua orang Indonesia, sisanya orang Australia. Nah, waktu itu kami membawa uang paling besar pulang. Artinya kami memenangkan tiket dari juri paling banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, dari situlah mulai berpikir, wah ini kayaknya seru juga nih kalau bisnis, karena mungkin ini bisa sedikit ya, saya nggak mau dibilang motivator ya. Jadi sedikit apa ya, inspirasi mungkin ya buat teman-teman mahasiswa ya yang baru akan tamat gitu ya, kan tadi Pak Rektor sempat bilang akan wisuda beberapa gitu ya. Jadi saya waktu itu ada satu juri yang mengatakan seperti ini. Waktu itu menanyakan ke saya gitu, what do you want to do after you finish your PhD? Terus saya bilang, I think I'm gonna do um, lecturing, something like that. Ya, saya bilang saya akan jadi dosen gitu ya. Karena waktu itu saya masih sebelumnya sempat ngajar di UI gitu. Jadi saya awalnya mau ingin balik ke UI gitu. Cuman waktu itu dia bilang gini ke saya, kalau misalnya kamu memang passion di bisnis, just do it. Jadi kalau kamu memang passionnya di bisnis dan kamu ingin membuat impact ke orang-orang sekitarmu, I think business is better for you. Jadi dia bilang bahwa bisnis itu lebih cocok ke saya gitu. Nah, jadi semenjak itu saya mulai switching gitu ya, switching karir istilahnya, switching karir ke um, bisnis gitu. Oke. Nah, ini tim saya. Jadi ini nakama saya. By the way, saya pembaca setia One Piece. Ini mungkin teman-teman mahasiswa di sini banyak yang suka One Piece juga. Nah, ini adalah tim saya gitu ya. Tapi ini bukan belum semua. Jadi waktu itu kita ada acara gathering akhir tahun. Dan jadi Beat House ini saya dirikan di tahun 2019. Itu ya setelah berdiri pandemi menghantam. Syukurnya kami bisa survive sampai saat ini. Nah, jadi Beat House di sini memang fokusnya adalah software development, tapi kita memang expertise-nya di project-project yang berkaitan dengan AI dan IoT waktu itu. Bukan waktu itu sih, sampai sekarang juga ya. Artinya ada dua mainstream stream yang kita memang fokuskan, yaitu adalah tiga ada software development, AI development, dan IoT development. Nah, jadi mungkin sedikit sharing aja. Ketika kami memutuskan untuk buat AI development, itu ternyata tidak segampang yang saya bayangkan di awal. Karena ternyata di lapangan atau di market gitu ya, di market, kalau kita ngomong bisnis,
di market itu belum terlalu banyak peminatnya. Artinya industri AI waktu 2019-2020 itu masih bisa dikatakan tidak ada gitu. Masih belum ada gitu ya kalau kalau saya lihat waktu itu di Bali ya terutama. Nah, untuk AI sendiri itu baru saya dapat gitu ya projectnya. Ada project AI yang um, kita dapat itu di 2021 pertengahan. Itu pun sangat sederhana. Jadi ya AI yang sangat sederhana yang if else lah. Kalau kalau teknisnya kita bilang hanya if else atau nested if lah. Belum yang belum yang terlalu pakai algoritma gitu ya. Tapi akhirnya setelah berjalan beberapa bulan ada lagi project masuk yang akhirnya kita menggunakan genetic algorithm untuk men-solve real case-nya customer, dan itu sudah dipakai sampai sekarang gitu. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa yang mau magang gitu ya ke Bali, monggo, atau mau apa sih sekarang istilahnya magang bersertifikat gitu ya, atau kampus merdeka. Nah, itulah. Jadi kalau mau monggo lah kita bisa collab di Bali sekalian liburan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi ini sedikit kegiatan dari kami. Kami juga sempat beberapa kali pameran ke Pak Menteri. Beberapa menteri juga kami sudah sempat tunjukkan hasil pekerjaan kami. Nah, jadi untuk produk ada beberapa ya. Jadi ada EduCoding, ada Sekolah Bit, ada Ruang Medis, ada MyHRD, dan Allwise. Jadi saya nggak mau akan detail ngobrol tentang ini, saya dikira promosi gitu ya. Nah, jadi mungkin saya langsung masuk ke konten. Oke, jadi dari tadi sebenarnya dari pembicara sebelumnya sudah memaparkan ya secara lengkap gitu ya apa yang terkait dengan machine learning, tentang AI. Jadi mungkin saya sedikit membahas aja, artinya saya sedikit memberikan gambaran umum aja. Nah, ini sebenarnya adalah Industrial Revolution History yang selalu saya gunakan sebagai acuan, bukan acuan ya, sebagai guideline gitu ya. Artinya kita ini sebenarnya sudah di mana sih gitu ya. Di Bali sendiri gitu, atau di Bali sendiri ini sebenarnya kita sudah di level mana sih? Apakah benar kita sudah di 4.0 atau kita baru di 3.0 atau bahkan kita baru masih di 2.0 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya di Industrial 1.0 itu ya sudah jelas di sini penemuan mesin uap gitu ya. Dan di Industrial 2.0 itu dipenemukannya electricity dan mass production. Dan di Industrial 3.0 itu computer and automation, dan yang terakhir adalah cyber physical systems. Nah, kalau saya lihat sendiri ya, saya dan tim melihat sendiri di kondisi di lapangan ya, di market gitu ya, sebenarnya kita masih belum, mungkin kita baru menginjak ya, atau mungkin baru di kulitnya saja industri 4.0 gitu. Jadi kita belum masuk mendalam menurut saya gitu ya, terutama di Denpasar gitu ya. Di Denpasar mungkin kalau di Jakarta beberapa sudah ada, karena kan kemarin saya sempat dengar ada Clue gitu ya, ada Smart City dan sebagainya. Nah, kalau di Denpasar sendiri kalau menurut saya dan tim itu masih di 3.0, mungkin 3.5 gitu ya. Jadi belum masuk ke 4.0. Kenapa? Karena di daerah sendiri itu proses transformasi digitalnya masih belum terlalu bisa dilakukan dengan masif ya. Artinya sebagai contoh, tidak semua pemerintahan daerah gitu ya itu memiliki aplikasi-aplikasi yang mendukung operasional mereka. Masih banyak dari mereka yang menggunakan pen and paper. Jadi kalau saya berkata bahwa AI itu bermanfaat, ya betul, sangat bermanfaat. Bahkan saya juga sudah membuktikan bahwa customer saya juga sudah membuktikan bahwa AI itu bermanfaat. Tapi saya tidak mau bilang bahwa we are on that condition yet. No, not yet. Kita hanya baru menyentuh kulitnya kalau menurut saya. Jadi akan sangat akan sangat terlalu dini menurut saya ketika kita berbicara tentang machine learning membantu semua kehidupan operasional masyarakat, terutama di Denpasar atau di Bali. Kalau saya bilang sih masih jauh ya, masih cukup jauh. But we need to start. Yes, of course we need to start it now gitu ya. Jadi kalau sekali lagi saya mungkin bilang bahwa
kami di Bali, menurut pemahaman saya masih belum memasuki Industrial 4.0, atau mungkin ya kita masih di poin 3.5 gitu ya. Artinya AI sendiri kan juga termasuk ke automation ya. Jadi ketika kita mencoba mengotomasi apa yang sesuatu yang sifatnya redundan kita bisa otomasikan gitu ya. Kalau dari gambar ini. Oke, saya lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jadi memang game changer-nya itu memang ya AI dan IoT gitu ya. Ada dua ini dan mungkin ada robotik tadi ya yang disampaikan juga. Nah, kalau dari saya sih memang saya background saya bukan robotik ya, saya computer science. Jadi saya tidak terlalu bagus, tangan saya tidak bagus untuk solder menyolder tuh agak kurang saya jujur aja. Jadi saya pernah bikin satu lab di UK itu hampir kebakaran gara-gara saya. Nah, jadi di sini memang game changernya menurut saya adalah dua hal ini ya, selain maksud saya dengan asumsi bahwa masyarakat atau banyak perusahaan atau bisnis sudah mengimplementasikan sistem digital di dalam organisasinya gitu. Tapi kalau sistem digitalnya aja belum ya, boro-boro kita mau buat AI, apa yang mau kita buat AI gitu loh. Karena sering sekali ini pengalaman juga di lapangan, banyak sekali klien saya yang apa ya ikut-ikutan gimmick gitu. Jadi Pak ini buatin dong saya AI. Setelah saya tanya Pak mau buat AI seperti apa, nggak tahu tuh yang kayak kompetitor saya di sebelah gitu. Saya bingung dong ya lah gimana gitu. Gimana maksudnya AI apa yang kita mau buat kalau dari organisasinya sendiri nggak jelas, nggak tahu gitu loh mau apa gitu. Apa yang mau diotomasi? Atau bahkan sering sekali terjadi penolakan gitu ya, penolakan dari organisasi, dari anggota terutama anggota organisasi ketika saya mau mengimplementasikan AI. Karena ya sudah pasti itu akan mengambil uh, mengambil pekerjaan mereka gitu atau bisa membongkar tanda kutip ya membongkar aib dari perusahaan itu sendiri karena kan bisa jadi di perusahaan itu terjadi penggelapan atau terjadi kecurangan-kecurangan. Nah, itu sangat sering terjadi di lapangan gitu loh. Jadi game changer ini akan baru bisa kita implementasikan dengan asumsi bahwa si organisasi tersebut sudah menerapkan transformasi digital dengan baik gitu. Nah, mungkin sedikit tentang IoT. Jadi untuk Internet of Things itu sendiri kan secara konsep sih definisinya ada banyak ya. Definisinya ada banyak banget Internet of Things gitu. Jadi saya tidak akan menampilkan banyak definisi tersebut karena menurut saya ya ini yang paling simple gitu ya, dan ini saya ambil dari majalah Forbes gitu ya. Jadi kalau di sini definisi dari Internet of Things itu sendiri adalah the concept of basically connecting any device with an on and off switch to the internet. Jadi ya simpelnya bahwa IoT itu sendiri mengkonekkan every single thing ke internet. Nah, biasanya banyak perusahaan-perusahaan atau banyak startup yang suka gimmick gitu ya. Sorry to say, suka gimmick yang membuat ini jadi kompleks. Padahal sebenarnya ya lu punya device, ya udah lu konekin aja lu ke internet device lu, ya udah itu Internet of Things. Jadi kalau saya pemahaman saya ke klien saya itu seperti itu kurang lebih ya. Artinya ketika saya menawarkan Pak mau buat IoT nggak atau Pak atau mau mengimplementasikan IoT nggak, si klien biasanya nanya IoT apa itu Pak? Oh IoT itu biasanya ya mengkonekkan device-device yang Bapak punya atau produk-produk yang Bapak punya ke internet Pak, jadi bisa diakses oleh customer, oleh staff dari mana saja Pak gitu. Dan itu sangat membantu saya closing the deals gitu biasanya, karena ya namanya klien tidak semuanya paham IT, tidak semuanya paham teknis, jadi saya harus menggunakan bahasa yang cukup lugas gitu ya dan gampang dimengerti. Nah ini IoT versi definisi yang saya gunakan biasanya. Nah lalu ini ada contoh ya, ini ada contoh produk yang saya buat. Jadi ini produk yang saya buat untuk klien, jadi bukan cuman sekedar gimmick ya, bukan sekedar gimmick atau bukan sekedar prototipe. Jadi sedikit cerita ya, project ini merupakan project laundry. Nah, laundry otomatis di mana si bosnya, si ownernya itu tidak ingin menggunakan manusia sebagai
eh, penerima baju kotornya. Nah, kalau kita, nah teman-teman mahasiswa pasti paham nih, ketika ke laundryan kan biasanya kita datang bawa kresek gitu ya, terus di apa namanya, diserahkan ke petugas laundrynya, terus ditimbang, terus kita bayar dan sebagainya. Nah, di sini si owner bisnis ini tidak ingin menggunakan terlalu banyak admin. Jadi pada dasarnya dia ingin hanya menyewa space gitu ya di minimarket gitu misalnya, atau di uh, tempat-tempat umum gitu ya, di mall atau di mana gitu. Jadi hanya menyewa tempat space yang di pojokan gitu ya, mungkin dekat toilet atau dekat lift. Jadi ada locker gitu ya, ada locker, ada rak. Nah udah tinggal si orang yang mau mau laundry gitu ya, mau laundry ya udah tinggal cemplungin ke situ ya, mau cemplungin ke situ, nanti si petugasnya nanti akan mengambil dari situ pencucian kotornya, dan setelah selesai juga nanti akan diambil di sini. Nah kurang lebih seperti itu yang di kita kami kerjakan ya. Jadi saya nggak boleh reveal terlalu banyak terlalu banyak informasi karena ini kan konfidensial, jadi customer pun juga konfidensial. Nah jadi di sini sebagai contoh ya, jadi ini sebagai contoh bagaimana teknologi IoT, saya bilang IoT dulu deh, IoT mereplace, tanda kutip ya, mereplace human role di sini. Jadi sudah tidak perlu lagi mbak-mbak yang menerima laundryan. Jadi tinggal datang, bawalah cucian kotor, terus buka aplikasi, terus daftar di sana, registrasi, terus dapat nomor, terus datang ke locker, di scan lockernya, dibuka, masukkan, selesai. Dan nah ini untuk teman-teman mahasiswa yang ansos gitu ya, yang tidak suka atau yang introvert ya, yang tidak suka terlalu banyak berinteraksi dengan human gitu. Jadi ini ya, cocok banget sih. Nah ini saya belum ada update lagi sih dari si business owner ini sudah berapa banyak. Waktu itu saya buatkan ada, kalau nggak salah ada 3 locker yang saya buatkan waktu itu. Nah, saya belum dapat update lagi, dan ini dikendalikan oleh aplikasi semua. Nah disinilah kita bisa lihat ya dari sini bahwa ternyata di lapangan itu sendiri tidak sesimpel di lab gitu ya, kalau saya bilang ya. Saya juga dulu sering lab ya waktu kuliah gitu. Jadi di lab itu semua sangat sangat ideal sekali ya, semua kondisinya sangat ideal sekali. Tapi di lapangan ada banyak hal-hal yang non teknis yang yang sangat berpengaruh sama ini gitu. Nah kayak ini waktu itu sempat saya ngobrol juga sama ownernya, ya terjadi penolakan waktu itu oleh staffnya, karena istilahnya ya kalau ada ini kan kerjaan mereka hilang dong jadinya, sehingga mereka harus mencari skill baru dan mencari update pengetahuan baru, sehingga mereka bisa mengambil posisi lain, karena posisi penerima cucian kotor sudah digantikan oleh IoT dan aplikasi gitu. Saya lanjut. Nah jadi kalau dari IoT sendiri ada beberapa key elemen ya. Jadi ada beberapa key elemen, mungkin ini cukup penting untuk saya share gitu ya. Dari di bawah itu sensing, lalu ada communication, ada data aggregation, data analysis, dan information. Nah, jadi kalau sebatas sensing ya itu cuma merasakan saja ya. Misalnya kalau ada sensor suhu ya udah, oh ini suhunya sekarang 34 derajat Celcius karena kebetulan Indonesia saat ini sangat panas, apalagi Bali cukup panas gitu ya. Atau misalnya oh kelembaban ruangan itu sekarang segini loh gitu. Nah, itu hanya sensing gitu ya, hanya sebatas merasakan saja, and nothing else gitu ya. Jadi hanya cukup di sensing. Lalu naik ke elemen berikutnya adalah communication. Nah, dari communication ini sendiri artinya sudah mulai ada transfer data. Kompleksitasnya sudah makin tinggi gitu ya, sudah makin tinggi karena harus berhubungan dengan beberapa device gitu ya, dan harus berhubungan dengan beberapa macam protokol gitu ya. Nah, jadi tingkat kesulitannya sudah sedikit lebih meningkat. Nah, lalu masuk lagi ke data aggregation atau data processing. Nah, ini justru lebih tentu saja lebih ribet lagi ya daripada communication, karena kita akan mencoba menggabungkan data dari beberapa sensor, lalu kita proses, kita cleaning dan sebagainya. Nah, berikutnya baru kita masuk ke data analisis. Ya, kita analisis dong ini datanya apa gitu loh.
Nah, terakhir baru information. Apa informasi yang bisa kita ekstrak dari data-data yang dikirimkan oleh sensor. Nah, jadi sebenarnya key element ini juga mempengaruhi harga ya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi di sini balik lagi karena saya sudah bukan akademisi, jadi ya pembicaraan saya mungkin akan lebih banyak tentang cuan gitu ya. Artinya mana yang menghasilkan cuan lebih banyak, itu yang mungkin akan saya lebih banyak sharing gitu. Dan juga teknis tadi sudah dipaparkan oleh pembicara sebelumnya. Ya, jadi di sini ketika kita berbicara project ya, nilai project gitu ya, atau nilai value dari sebuah project itu, tentunya nilai sebuah project itu akan meningkat seiring dengan peningkatan key element. Jadi kalau cuma sekedar sensing, misalnya, mendeteksi suhu, terus kalau misalnya suhunya panas, alarmnya bunyi, itu akan paling murah istilahnya ya. Paling murah, jadi kita nggak akan bisa men-charge customer harga yang lebih tinggi gitu. Tapi ketika kita naik lagi ke communication gitu, artinya misalnya, ini sensornya bisa saling berkomunikasi satu sama lain untuk mengingatkan sensor di sebelahnya, atau sensor ini bisa berkomunikasi dengan server sehingga nanti di server customer bisa melihat secara real time berapa sih suhu di ruangan kantornya atau berapa sih suhu di perkebunannya. Nah, itu harganya mulai naik tuh Bapak Ibu. Ya, dan teman-teman. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke data aggregation ya. Dan jadi ketika kita masuk ke data aggregation, ya akan lebih rumit lagi karena kita akan mengkombinasikan data dari beberapa sensor. Nah, ini juga nanti kita akan perlu bertanya ke customer ya. Ini mau goalnya apa gitu loh. Karena balik lagi seperti yang tadi contoh, ada customer yang datang ke saya mau buatin AI tapi nggak tahu untuk apa gitu ya. Nah, ini juga terjadi di IoT gitu. Ada beberapa hotel bintang 5 bahkan datang ke saya, Pak Edi buatin dong saya itu yang lagi hype sekarang, yang lagi in sekarang, namanya IoT Internet of Things gitu misalnya. Kalau buatin saya kayak gitu tuh biar hotel saya makin ramai dikunjungi. Nah, saya bingung dong kan ya, karena sebagai vendor gitu kan harus, atau sebagai developer itu kan kita harus clear ya. Ini nanti goalnya apa gitu. Ya, goalnya apa? Terus nanti data-data yang diperlukan apa? Terus nanti data-data ini berasal dari sensor apa? Lalu sensor-sensor ini ditaruh di mana dan cara berkomunikasinya seperti apa? Nah, itu kan harus saya kumpulkan dulu gitu. Jadi di lapangan itu sendiri pun ternyata banyak sekali isu-isu yang seperti tadi saya sampaikan ya, yang ketidakpahaman customer. Dan ketika terakhir misalnya kita buatkan yang wah gitu ya, wah ini keren banget, bisa ini, bisa itu, bisa ini, keluarlah invoice. Nah, ketika invoice keluar, mulai dari itu, entah kita yang di ghosting atau kita yang ditawar tidak masuk akal. Ya, buat sistem begini, saya mau bikin sistem untuk mengelola pertanian gitu misalnya. Mengelola pertanian nanti bisa nyemprot tanaman sendiri, terus bisa mendeteksi mana tanaman-tanaman saya yang kena hama secara otomatis dia dengan CCTV. Cukup lah ya 5 juta gitu. Nah, itu kan udah nggak masuk akal ya. Nah, itu nggak masuk akal. Jadi ya mau beli CCTV-nya aja udah harganya nggak mungkin 5 juta. Belum lagi kita harus development, belum lagi kita harus melakukan riset dan sebagainya. Nah, di sini perlu juga ada awareness ya dari teman-teman yang ingin buat startup gitu, karena balik lagi kita harus melihat, if we talk about startup, if we talk about business, balik lagi ya saya ngomong banyak tentang bisnis ya. If we talk about business, then we need to talk about money or cash flow. Jadi kalau saya sendiri, saya ingin sekali, rekan-rekan sekalian, saya ingin sekali bikin aplikasi yang wah banget, yang bisa deteksi wajah, saya bisa mendeteksi hama dan sebagainya, canggih, bisa dikontrol dan sebagainya macam. But again, we need to concern about the cash flow of the company. Gitu. Jadi balik lagi, kalau customer nggak mau bayar ya kita mau gimana gitu, ya kan? Nah, jadi perlu nanti rekan-rekan sekalian memilah dari key element ini mau berkecimpung di bagian mana, dan perlu juga melakukan riset. Customer itu butuhnya sampai level yang mana sih? Sampai key element yang mana sih sebenarnya? Apakah cuma sekedar sensing aja, atau cuma sekedar monitoring aja? Jadi dia bisa melihat di server gitu, segini loh suhu di ruangan A, segini loh suhu di ruangan B. Atau cuma sekedar itu saja, atau memang dia ingin sampai saya ingin menganalisis gitu. Kira-kira dengan aplikasi nanti
apakah saya bisa tahu apakah nanti panen berikutnya saya akan untung atau enggak? Nah, itu sudah pasti harganya mahal. Nah, itu rekan-rekan sekalian kalau ingin buat startup gitu ya, yang bergerak di bidang IoT gitu, mungkin bisa menggunakan KLM ini sebagai guidance. Untuk riset dulu ya, jangan, again, if you talk about business, we need to talk about the money, we need to talk about the cash flow, we need to talk about the customer gitu ya, we need to talk about the market gitu. Jadi nggak bisa kita cuma sekedar, oh saya mau bikin yang canggih gitu, tapi nggak ada yang beli kan, ya buat apa? Terus startupnya cuma sekedar apa ya, sekedar menghasilkan kartu nama aja kan nggak bagus ya. Oke, nah ini sedikit mungkin inspirasi ya nanti ya buat rekan-rekan. Nah, jadi di sini ya ini ada suaranya ya, ini memang nggak ada suaranya. Nah, jadi ini adalah prototype waktu itu ya, prototype yang saya menangkan lomba tadi, yang difoto di awal itu. Nah, inilah produknya. Jadi waktu itu saya membuat sebuah nggak cuma device ya, tapi sebuah sistem yang bisa mendeteksi orang jatuh. Nah, orang jatuh ini tujuannya atau segmen marketnya adalah lansia. Karena waktu itu nah balik lagi ya, saya melakukan riset di Australia. Ketika di Australia itu saya melihat bahwa kebanyakan orang-orang lansia itu dia tinggal sendiri, nggak mau tinggal sama anaknya. Gitu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan orang tua masih tinggal sama anak-anaknya ya, dan kadang nggak mau ya tinggal sendiri gitu ya, dan kita sebagai anak kan nggak mau durhaka gitu ya sama orang tua, ninggalin orang tua tinggal sendiri. Nah, jadi mungkin balik lagi, untuk mungkin aplikasi ini canggih tapi nggak laku di Indonesia, dan saya sudah pernah bawa ini ke Indonesia dan benar nggak laku gitu loh, karena secara customer ya memang ini tidak dibutuhkan gitu. Tapi di Australia ini sangat dibutuhkan. Jadi sedikit cerita ya, jadi memang ini sangat terinspirasi oleh kejadian nyata ya. Jadi waktu itu nenek saya almarhum, sekarang nenek saya sudah berpulang gitu ya. Waktu beliau masih hidup, beliau menderita diabetes ya. Beliau menderita diabetes di mana beliau harus sering buang air kecil ya ke kamar mandi. Dan itu sering terjadi di jam-jam yang orang-orang tidak tahu. Di jam 3 pagi, jam 5 pagi, jam 4 pagi, di mana orang-orang tertidur. Dan nenek saya waktu itu tinggal sama paman, sama Pak D saya gitu ya. Jadi pernah suatu hari gitu ya, nenek saya ke toilet seperti biasa melakukan kewajibannya gitu. Nah, kepleset dan jatuh dan beneran pingsan waktu itu dan kebentur. Jadi di tulang punggung belakangnya ini kebentur toilet. Nah, jadi itu sampai nggak bisa bangun, dan baru diketahui itu jam 6 pagi. Bayangin 3 jam. Jam 3 pagi beliau ke toilet, jam 6 terbaring di sana, nggak bisa bergerak. Akhirnya dipanggil ambulan. Karena benar-benar nggak bisa bergerak. Dan ketika di rumah sakit, dokternya bilang gini, wah Pak, coba Bapak bawa lebih awal. Nggak akan separah ini jadinya. Nah, dari situ saya punya inspirasi, dan akhirnya saya ngobrol dengan supervisor saya waktu itu, dan akhirnya menyetujui. Dan ternyata di Australia itu sangat bermanfaat ini aplikasi ini. Itulah kenapa saya waktu itu menang gitu ya. Jadi bawa duit paling banyak pulang gitu. Jadi waktu itu saya membuat smart clothes. Nah, smart clothes. Jadi smart clothes itu baju pintar yang dimana baju ini bisa mendeteksi ketika orang tua Anda terjatuh dan dalam kondisi yang tidak baik atau yang perlu pertolongan segera, sehingga dia akan mengirimkan email. Nah, ini di sebelah kanan bisa kita lihat, mengirimkan email. Ya di sini karena masih prototipe ya, jadi masih hanya sekedar someone has fallen gitu. Jadi ada orang jatuh nih. Nah, waktu itu kita sudah implementasi dan kita sudah ngobrol banyak dengan rumah sakit ya waktu itu di Australia, dan memang ada satu poin lagi yang menunjukkan kenapa aplikasi seperti ini itu laku di Australia tapi tidak laku di Indonesia. Yang pertama, satu poin itu adalah di Australia rate sumber daya manusia perawat di sana itu sangat mahal. Mereka hitungannya per jam, sangat mahal, sehingga
tidak semua orang mampu meng-hire perawat untuk bisa memonitor. Gitu. Nah, itu jadi salah satu painnya customer atau kesulitan atau masalahnya customer yang ingin kita solve dengan menggunakan teknologi tentunya. Ya kalau di Indonesia enggak, karena jika kita bandingkan biaya yang dikeluarkan seseorang untuk meng-hire perawat di Australia dengan meng-hire perawat di Indonesia itu jauh lebih murah di Indonesia, sehingga orang-orang banyak memilih untuk meng-hire perawat gitu. Itu perbedaannya lagi ya. Nah, jadi teman-teman yang ingin balik lagi ya, yang ingin buat startup, again and again, saya tekankan sebelum memuaskan ego ya. Jadi saya juga programmer, saya juga developer. Saya tahu bagaimana ego kita sebagai developer. Wah, saya ingin buat yang canggih. Saya ingin buat seperti Tony Stark gitu ya. Saya ingin buat seperti Bruce Wayne gitu misalnya. Tapi ketika kita ngomong dengan market, that's a different thing gitu ya. Jadi ego startupnya itu agak dikesampingkan. We need to make what people needs atau what our customer needs. Nah, itu sering sekali saya ditekankan waktu saya ikut pelatihan di Australia, waktu saya ikut pelatihan di Inggris terkait dengan startup gitu ya. Jadi itu useless kalau nggak ada yang butuh gitu loh. Sama halnya dengan sekarang kita misalnya mau buat sebuah produk yang mampu mengirimkan kita ke bulan gitu, misalnya kayak Elon Musk gitu ya. Well, untuk sekarang mungkin belum ya, tapi untuk kedepannya ya belum tahu. Tapi untuk sekarang that's not that important for us, karena ya di bulan belum ada apa-apa, belum ada belum ada restoran di sana, belum ada warteg di sana gitu. Jadi ya agak susah gitu. Waktu saya masih atau sudah mau habis? Izin Pak Edi, 5 menit lagi Pak Edi Oke, 5 menit penyampaian lagi. materinya. Ya, kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, ini sedikit tentang artificial intelligence ya. Sorry. Ini sedikit tentang definisi, jadi mungkin saya tidak akan banyak bahas lagi. Dan ini juga ada sedikit tentang definisi AI ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh pembicara sebelumnya dengan panjang lebar. Nah, ini juga sama, saya juga sudah punya gambar. Makanya tadi saya bilang sesi saya agak susah gitu, materinya sudah disampaikan semua di awal, jadi I'm gonna skip this. Nah, ini beberapa project kami ya, mungkin cerita singkat aja. Nah, ini adalah aplikasi yang di-request salah satu hotel bintang 5 di Bali ya. Mereka ingin melakukan human tracking. Mereka jadi mau buat semacam exhibition hall gitu ya, museum. Bikin museum. Nah, kami diminta untuk mendesain sebuah AI untuk mendeteksi atau mengikuti orang-orang yang mereka anggap aneh atau mereka anggap threat sebagai ancaman gitu. Nah, ini dia videonya. Jadi kami masih dalam tahap negosiasi untuk saat ini untuk implementasinya, karena again di lapangan sangat banyak faktor X, Y, Z yang mempengaruhi. Lanjut lagi. Nah, ini kita juga ada OCR. Ya, mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan OCR KTP. Nah, ini contoh KTP, tenang saja, ini saya ambil dari Google ya, ini bukan KTP asli. Jadi di sini membaca KTP, dan ini waktu itu sempat di-request oleh salah satu rumah sakit di Bali. Jadi tujuannya biar nanti ketika rekan-rekan ke rumah sakit atau masyarakat ke rumah sakit mau registrasi, nggak perlu lama nunggu perawatnya ngetik. Jadi tinggal cukup foto, udah gitu. Jadi langsung kebaca, formnya keisi langsung. Nah, ini yang kami kerjakan sekarang, termasuk produk kami ya. Kami membuat aplikasi untuk absensi dan payroll gitu ya. Kami membuat ini modul face recognition dan liveness detection. Jadi kita sudah ada modulnya gitu ya untuk mendeteksi wajah, sekaligus untuk membedakan mana wajah asli dan wajah dari foto ataupun dari handphone. Jadi ini untuk absensi ya teman-teman. Jadi ya intinya nggak bisa titip absen lah untuk teman-teman mahasiswa. Jadi kan sering tuh titip absen, ini foto gue ya, tolong lo absenin ntar
Nah, ini nggak bisa karena sudah kami tambahkan liveness detection. Nah, ini yang akan kita lakukan di tahun depan karena kami juga ikut berpartisipasi di pemilu 2024. Nah, kami membuat sebuah media monitoring system ya yang dimana core-nya adalah sentimen analisis untuk mendeteksi sentimen dari caleg. Nah, ini kita baru deal bulan lalu gitu ya. Jadi sekarang masih sedang tahap kontrak. Jadi tahun depan ketika ini kampanye mulai, kita akan mulai melakukan ini. Nah, yang ini kemarin sedikit waktu COVID ya, kami diminta membuat ini untuk mendeteksi siapa yang bandel nggak pakai masker gitu ya, dan siapa yang rajin pakai masker itu waktu COVID kemarin. Jadi mungkin untuk AI yang ini tidak akan valid lagi untuk sekarang. Nah, ini produk kami. Anda masih tertinggal karena kurang mengikuti teknologi. Bisnis Anda memerlukan teknologi verifikasi wajah yang mutakhir, tapi takut terkejut dengan biaya yang mahal. Alwise adalah solusi inovatif yang menerapkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan performa bisnis Anda dengan harga yang terjangkau. Kami menghadirkan fitur face recognition yang memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas seseorang berdasarkan ciri-ciri wajah unik mereka. Kami juga menghadirkan fitur liveness detection untuk memastikan bahwa setiap interaksi adalah dengan manusia yang hidup, bukan hanya dengan gambar atau rekaman video. Selalu ada solusi untuk bisnis Anda. Always be your AI solution. Jadi ini adalah produk kami yang kita baru launching versi beta bulan lalu. Jadi kami menyediakan semacam service ya, software as a service gitu terkait AI. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan fitur face recognition atau liveness detection untuk aplikasinya, itu bisa tinggal tembak API ke kami dan itu biayanya per hit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kami membuat AI yang murah ya. AI yang murah, nggak cuma yang AI yang fancy tapi mahal, tidak. Tapi kami ingin membuat AI yang memang benar-benar bisa dijangkau oleh banyak lapisan masyarakat. Bisnis. Nah, ini yang saya bayangkan ya. Jadi nantinya everything is connected gitu ya. Everything is connected, everything is monitored. So this is gonna be the last game that we need to reach gitu ya. Ini yang akan kita capai gitu ya. Dimana semua komponen di kehidupan kita sehari-hari itu tersambung dengan internet dan tentunya dengan AI juga untuk membantu kita untuk mengawasi atau memonitor apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi again, pertanyaannya adalah benar nggak sih kita sebagai penutup, ini sebagai penutup ya, benar nggak sih sebenarnya kita benar-benar butuh gitu ya? Apakah benar kita butuh AI? Kalau memang kita benar-benar butuh AI, this news is not gonna happen ever. Jadi berita ini tidak akan pernah muncul jika kita benar-benar butuh AI. Ya, karena memang kalau kita butuh ya kita akan belanja, kita akan beli. We're gonna spend our money to buy or to purchase their service. Tapi apa yang terjadi adalah banyak sekali startup chatbot, termasuk yang terakhir saya dengar ChatGPT itu masih merugi. Ya, ChatGPT masih merugi. So from the business point of view, saya masih melihat bahwa we are not ready for this. Jika hanya sebatas gimmick atau sebatas marketing purpose, that's okay, that's a good point ya. Tapi ketika kita ngomong profitable business, then I think we're not gonna in that level yet. So terima kasih banyak. Saya kembalikan waktunya ke moderator.